Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Zikriya dengan nomor induk mahasiswa 22811300857. Saya berasal dari kelas A18. Saya juga berasal dari kota Cirebon. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan salah satu materi usul fikih, yaitu sejarah perkembangan usul fikih. Dalam menelusuri kronologis munculnya usul fikih, sebagaimana ilmu-ilmu keagamaan lain dalam Islam, ilmu usul fikih tumbuh dan berkembang dengan tetap berpijak pada Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, ilmu usul fikih tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Nah, masalah utama yang menjadi bagian usul fikih seperti ijtihad, qiyas, nasakh, dan takhsis sudah ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Perkembangan wilayah Islam yang semakin luas yang tidak jarang menyebabkan timbulnya berbagai persoalan yang belum diketahui kedudukan hukumnya, mendorong diperlukannya pembukuan usul fikih. Secara historis, yang pertama berbicara tentang usul fikih sebelum dibukukannya adalah para sahabat dan tabi'in. Hal ini tidak diperselisihkan lagi, namun yang diperselisihkan adalah orang yang mula-mula mengarang kitab usul fikih sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang bersifat umum dan mencakup segala aspeknya. Untuk itu, terlebih dahulu akan dikemukakan teori-teori penulisan dalam ilmu usul fikih, yang secara garis besar ada dua teori penulisan yang dikenal. Yang pertama, merumuskan kaidah-kaidah fikhiyah bagi setiap bab-bab fikih dan menganalisisnya serta mengaplikasikan masalah furu'. Yang kedua, merumuskan kaidah-kaidah yang dapat menolong seorang mujtahid untuk mengistinbatkan hukum dari sumber hukum syar'i tanpa terikat oleh pendapat seorang faqih atau seorang pemahaman yang sejalan dengannya maupun yang bertentangan. Cara inilah yang ditempuh Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Risalah, suatu kitab yang tersusun secara sempurna dalam bidang ilmu usul dan independen. Kemudian kita masuk ke tahapan-tahapan perkembangan usul fikih, yang secara garis besar perkembangan usul fikih dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap awal pada abad 3 Hijriah, tahap perkembangan pada abad 4 Hijriah, dan tahap penyempurnaan pada abad 5 Hijriah, yang masing-masing tahapan akan diuraikan ke slide berikutnya. Pada abad 3 Hijriah, di bawah pemerintahan Bani Abbasiyah, wilayah Islam semakin meluas ke bagian timur. Khalifah-khalifah Abbasiyah yang berkuasa pada abad ini adalah Al-Ma'mun pada tahun 218 Hijriah, Al-Mu'tasim pada tahun 227 Hijriah, Al-Wasik pada tahun 232 Hijriah, dan Al-Mutawakkil pada tahun 247 Hijriah. Pada masa mereka ini terjadi suatu kebangkitan ilmiah di kalangan Islam yang dimulai sejak masa pemerintahan Khalifah Al-Rasyid. Salah satu hasil dari kebangkitan berpikir dan semangat keilmuan Islam ketika itu adalah berkembangnya bidang fikih, yang pada gilirannya mendorong untuk disusunnya metode berpikir fikih yang disebut usul fikih. Kitab usul fikih yang pertama-tama tersusun secara utuh dan terpisah dari kitab-kitab fikih lainnya adalah Al-Risalah karangan Asy-Syafi'i. Kitab ini dinilai para ulama sebagai kitab yang bernilai tinggi. Al-Razi mengemukakan bahwa kedudukan Asy-Syafi'i dalam ilmu usul fikih setingkat dengan kedudukan Aristoteles dalam ilmu mantik dan kedudukan Al-Khalil Ibnu Ahmad dalam ilmu arud. Ulama sebelum Asy-Syafi'i berbicara tentang
masalah-masalah usul fikih dan menjadikannya pegangan. Akan tetapi, mereka belum memperoleh kaidah-kaidah umum yang menjadi rujukan dalam mengetahui dalil-dalil syariat dan cara memegangi serta mentarjihkannya. Maka datanglah Asy-Syafi'i menyusun ilmu usul fikih yang merupakan kaidah-kaidah umum dan dijadikan rujukan untuk mengetahui tingkatan-tingkatan dalil syariat. Kemudian kita masuk pada tahap perkembangan pada abad 4 Hijriah. Pada abad 4 Hijriah ini merupakan abad permulaan kelemahan dinasti Abbasiyah dalam bidang politik. Pada abad ini, dinasti Abbasiyah terpecah-pecah menjadi daulah-daulah kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang sultan. Akan tetapi, kelemahan bidang politik ini tidak mempengaruhi perkembangan semangat keilmuan di kalangan para ulama seketika itu. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa perkembangan ilmu keislaman pada abad 4 Hijriah ini jauh lebih maju dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Hal ini antara lain disebabkan masing-masing penguasa daulah-daulah kecil itu berusaha memajukan negerinya dengan memperbanyak kaum intelektual sekaligus menjadikan kebanggaan mereka. Juga disebabkan terjadinya desentralisasi ekonomi yang membawa daulah-daulah kecil itu semakin makmur dan menopang perkembangan ilmu pengetahuan di negerinya. Khusus di bidang pemikiran fikih Islam pada abad 4 Hijriah ini mempunyai karakteristik tersendiri dalam kerangka sejarah tasyri' Islam. Pemikiran liberal Islam berdasarkan ijtihad mutlak berhenti pada abad ini. Mereka menganggap para ulama terdahulu mereka suci dari kesalahan sehingga seorang fakih tidak mau lagi mengeluarkan pemikirannya yang khas, terkecuali dalam hal-hal kecil saja. Akibatnya, aliran-aliran fikih yang ada semakin mantap eksistensinya, apalagi disertai oleh fanatisme di kalangan penganutnya. Hal ini ditandai dengan adanya kewajiban menganut suatu mazhab tertentu dan larangan melakukan berpindah mazhab sewaktu-waktu. Kelemahan politik di Baghdad yang ditandai dengan lahirnya beberapa daulah kecil membawa arti bagi perkembangan peradaban dunia Islam. Peradaban dunia Islam tidak lagi berpusat di Baghdad, akan tetapi di kota-kota seperti Kairo, Bukhara, Ghaznah, dan Markush. Hal ini disebabkan adanya perhatian besar dari para sultan, raja-raja penguasa daulah-daulah kecil terhadap perkembangan ilmu dan peradaban. Salah satu dampak dari perkembangan itu adalah kemajuan di bidang ilmu usul fikih yang menyebabkan sebagian ulama memberikan perhatian khusus untuk mendalaminya. Antara lain Al-Baqillani, Al-Qadi Abdul Al-Jabbar, Abdul Al-Wahhab Al-Baghdadi, Abu Zaid Al-Dabusi, Abu Hamid Al-Ghazali, dan lain-lain. Mereka itu pelopor keilmuan Islam di zaman itu. Para pengkaji ilmu keislaman di kemudian hari mengikuti metode dan jejak mereka untuk mewujudkan aktivitas ilmiah dalam bidang ilmu usul fikih yang tidak ada bandingannya dalam penulisan dan pengajian keislaman. Itulah sebabnya pada zaman itu generasi Islam pada kemudian hari senantiasa menunjukkan minatnya pada produk-produk usul fikih dan menjadikannya sebagai sumber pemikiran. Kitab-kitab usul fikih yang ditulis pada abad ini di samping mencerminkan adanya kitab usul fikih bagi masing-masing mazhab juga menunjukkan adanya dua aliran usul fikih, yaitu aliran Hanafiyah yang dikenal sebagai aliran fuqaha dan aliran mutakallimin. Ulama yang terkenal di kalangan Hanafiyah adalah Abu Zaid Al-Dabusi dan Abu Husain Ali ibnu Al-Husain Al-Badawi, sedangkan yang terkenal dari aliran mutakallimin adalah Imam Al-Haramain, penulis Al-Burhan, Al-Ghazali, penulis Al-Mustashfa, keduanya dari golongan Asy'ariyah, dan Al-Qadi Abdul Al-Jabbar, penulis kitab Al-Ahad. Abu Al-Hasan Al-Bisari, penulis kitab Al-Mu'tamad, keduanya dari golongan Mu'tazilah.
Dalam sejarah perkembangan ilmu usul fikih pada abad 5 dan 6 Hijriah ini merupakan periode penulisan kitab usul fikih terpesat, yang diantaranya terdapat berbagai macam kitab-kitab yang menjadi kitab standar dalam pengkajian ilmu usul fikih selanjutnya. Kesimpulannya, ilmu usul fikih tumbuh dan berkembang dengan tetap berpijak pada Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, ilmu usul fikih tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Masalah utama yang menjadi bagian usul fikih seperti ijtihad, qiyas, nasakh, dan tahsis sudah ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Secara garis besar, perkembangan usul fikih dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap awal pada abad 3 Hijriah, tahap perkembangan pada abad 4 Hijriah, dan tahap penyempurnaan pada abad 5 Hijriah. Pada abad 3 Hijriah juga telah tersusun sejumlah kitab usul fikih. Pada umumnya, kitab-kitab usul fikih yang ada pada abad 3 Hijriah ini tidak mencerminkan pemikiran-pemikiran usul fikih yang utuh dan mencakup segala aspeknya. Ada beberapa hal yang perlu dicatat sebagai ciri khas perkembangan ilmu usul fikih pada abad 4 Hijriah, yaitu munculnya kitab-kitab usul fikih yang membahas masalah usul fikih secara utuh dan tidak sebagian-sebagian seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Dalam sejarah perkembangan ilmu usul fikih pada abad 5 dan 6 Hijriah ini merupakan periode penulisan kitab usul fikih terpesat, yang diantaranya terdapat kitab-kitab yang menjadi kitab standar dalam pengkajian ilmu usul fikih selanjutnya. Adanya kesimpulan ini menandakan berakhirnya materi yang saya presentasikan. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak sekali adanya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.